Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bertemu dan berkumpul, bukan semata-mata kita hadir di sini untuk mengaji, bukan semata-mata untuk thalabul ilm, tapi juga kita berkumpul di sini dalam rangka mempertahankan nikmat Allah, yaitu berupa hidayah. Karena hidayah adalah nikmat dari Allah, dan agar kita bisa istiqomah di atas hidayah, maka harus ada upaya-upaya untuk mempertahankannya. Nah, salah satunya adalah bertemu, berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman, dengan saudara-saudara kita seakidah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir di majelis ilmu ya, bukan semata-mata ngajinya, yaitu betul memang kita belajar bersama, namun di antara manfaatnya adalah kita bisa bertemu ya, dengan teman-teman kita. Dan ini hikmahnya sangat besar. Selain kita saling menguatkan, saling mengingatkan, dan memang sering bertemu dan berkumpul itu membuat syaitan kesulitan untuk menyesatkan dan menjebak kita semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saat kita mau ngaji, pasang niatnya bukan hanya satu. Bukan hanya saya mau ngaji, saya mau belajar, tapi saya mau ngaji, saya mau belajar, mau membahas keilmuan tentang Islam, dan saya ingin bertemu dengan saudara-saudara saya agar kita semuanya bisa istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang Bapak Ibu jamaah sekalian, kadang kalau hanya fokus kepada ngajinya, beberapa kajian bahkan sebenarnya adalah kajian yang sering kita dengar. Bukan kita meremehkan kajian, bukan meremehkan ilmu, karena walaupun berkali-kali kita dengar sebuah kajian atau sebuah tema kajian, pada dasarnya pasti akan ada nilai lebih. Nah, tetapi kadang kita ini digoda oleh syaiton supaya males ngaji, supaya lemah, dengan bisikan paling podo ae kok sing dibahas iku. Nah, kadang-kadang muncul godaan seperti itu. Maka kalau niatnya ditambah, ya, saya kesana ketemu dengan teman-teman saya, bukan hanya ngaji, tapi bertemu dengan teman-teman yang sholih. Ini adalah sarana untuk istiqomah. Saya ke sana bukan hanya ngaji, tapi memakmurkan rumah Allah. Saya ke sana untuk merajut ukhuwah. Saya ke sana untuk menyambung tali silaturahmi. Ya. Dan seterusnya, sehingga kita akan ya, bersemangat dalam hal ini. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita hadirkan ya, ketika kita mau berangkat itu benar-benar ya, dalam setiap aktivitas kita, niat itu harus ditoto istilahnya ya, harus setting. Saya mau berangkat, sudah pegang kendali motor, sudah siap-siap berangkat, dalam hati niatnya apa nih?
Karena kadang muncul berbagai niat yang tidak mengandung pahala, bahkan justru yang menghilangkan pahala. Maka jangan asal berangkat, langsung berangkat begitu. Tapi memang dikuatkan lagi niatnya. Bismillah, dalam hati. Saya niat mau ini. Karena ternyata faktor niat ini sangat besar pengaruhnya terhadap sebuah amalan. Ketika Bapak Ibu tadi berangkat niatnya ngaji, maka pahalanya pahala ngaji. Tapi kalau niatnya ditambahkan beberapa niat lagi, maka dinilai pahalanya sesuai yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kalau kita masih bersemangat bisa hadir di majelis ilmu, karena kebaikannya bukan hanya keberkahan dan kebaikan ilmu, tapi juga banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tema kajiannya adalah Islam agama dalil. Islam agama dalil. Saya yakin 100% Bapak Ibu yang hadir di sini meyakini bahwa beragama itu harus dengan dalil. Saya yakin sepakat. Mungkin panjenengan sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan mungkin ada yang sejak lahir sudah yakin. Termasuk saya dari kecil, alhamdulillah, karena bapak saya bekerja di lingkungan sekolah Muhammadiyah waktu di Bandung. Dari kecil doktrin yang ditanamkan, baca buku bacaan yang dibaca, bahkan sejak SD saya sudah baca buku-buku, sudah yakin bahwa agama ini harus punya ada dalil. Ya. Lalu kenapa harus dibahas lagi masalah ini Bapak Ibu jamaah sekalian? Yang pertama, untuk menguatkan kita. Karena sesuatu yang sudah kita pegang kadang-kadang bisa lepas lagi, Pak. Sesuatu yang kita yakini kadang goyah keyakinan itu. Termasuk tidak menutup kemungkinan banyaknya orang-orang yang sebenarnya mereka mungkin belum paham atau pemahamannya berbeda, lalu masuk ke lingkungan kita, masuk ke perkumpulan kita atau masuk ke ormas kita, lalu di situ ada sedikit akulturasi, percampuran, sehingga ada pelemahan-pelemahan. Dan saya melihat gejala itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, yang tadinya kenceng, pokoknya agama itu sudah dalil. Nah, mulailah ada sedikit pergeseran, mulai memainkan perasaan, bukan lagi dengan dalil sedikit harus punya perasaan lah gitu dan sebagainya. Alasannya ini kan kita tinggal di Indonesia, ini adalah punya kultur yang berbeda, sehingga dakwah ini harus dakwah kultural dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk pelemahan. Dan itu bukan sebuah kemajuan, tapi kemunduran. Apa yang dicanangkan oleh para pendahulu kita, menanamkan sekuat-kuatnya bahwa agama itu harus berdasarkan dalil Quran dan hadis. Jangan sampai goyah lagi Bapak Ibu. Makanya kenapa tema Islam agama dalil ini fungsinya buat apa? Satu, untuk menguatkan. Yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, gunanya, fungsinya adalah agar kita bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang mulai goyah. Atau bahkan saudara-saudara kita yang bukan goyah tapi ada di kubu yang berbeda. Ketika diarahkan kepada dalil itu susahnya luar biasa. Dibawa kepada Quran dan hadis itu malah ngeyelnya yang banyak, Pak. Padahal sudah jelas Allah nyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan hadis. Jadi fungsinya menguatkan kita sendiri, kajian seperti ini. Yang kedua, agar kita bisa menjelaskan, kita bisa menyingkap syubhat, karena syubhat itu remeng-remeng, syubhat itu kerancuan, syubhat itu sepertinya kebenaran tapi kebatilan. Nah, ini perlu diungkap.
Diungkapnya dengan apa? Dengan al-yaqin, yaitu dengan ilmu, dengan dalil. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, ini saya bagi beberapa poin. Poin yang pertama tentang agama itu adalah Islam itu adalah agama dalil. Dalil itu secara bahasa dari kata dalla yadullu. Dalla itu menunjukkan. Arti dalil itu adalah ya petunjuknya, pedoman gitu ya, secara bahasa begitu. Dan yang dimaksud dalil di sini, agama itu adalah dalil. Dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, inti dari agama Islam itu ada pada 2 kalimat syahadat. Inti ajaran Islam itu ada pada syahadatain, 2 kalimat syahadat. Dan ini sebenarnya sudah merangkum secara total, secara keseluruhan ajaran Islam, Bapak Ibu. Bah, kalau kita perhatikan kalimatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa disebut syahadatain, 2 kalimat syahadat? Karena ada 2 penggalan kalimat. Asyhadu alla ilaha illallah berdiri sendiri, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kalimat yang lain. Namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan, la ma'bud, tidak ada yang diibadahi, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh aktivitas ibadah kita ditujukan hanya untuk Allah saja. Ini yang pertama. Kan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah. Ibadahnya kepada siapa? Hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya kita beragama dan kita beribadah itu harus mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah konsekuensi dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebenarnya simpel Bapak Ibu, ajaran Islam itu yang pertama ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Kita ibadahnya hanya kepada Allah, cara ibadahnya dicontohkan Rasulullah. Kan mudah, Pak. Ya. Itu simpelnya begitu. Inti dari ajaran Islam. Hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah. Bagaimana cara ibadahnya? Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa setiap orang beragama ini ya semaunya dia. Ya. Fungsi Al-Quran diturunkan, fungsi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mengajari kita cara beragama. Bukan setiap orang dibebaskan berkreasi dalam urusan agama. Namanya kreativitas itu sebenarnya baik dalam urusan dunia, Pak ya, namanya orang kreatif. Tapi kalau urusan agama jangan jadi orang yang kreatif. Wonten mawon ya sing digawe niku lho. Padahal jelas kita ibadahnya ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tata caranya beragama termasuk ibadah dicontohkan Rasulullah. Terima jadi, itu yang mudah. Banyak orang yang mempersulit diri dengan berkreasi tadi. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, agama itu bukan logika. Agama itu bukan logika. Maksudnya agama itu bukan berdasarkan logika. Karena tadi judulnya berdasarkan dalil. Memang Islam mengajak umatnya untuk benar-benar memaksimalkan akal sehat. Kita gunakan. Namun akal sehat itu harus tunduk kepada dalil. Ada kalanya akal itu bersesuaian dengan dalil. Ada kalanya bertentangan. Kalau bertentangan mana yang kita menangkan? Dalil. Berarti logika itu harus dikalahkan. Maka agama itu bukan berdasarkan logika ya, tapi berdasarkan dalil.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud nomor 126, dalam Sunan Abu Dawud nomor 162, Rasulullah SAW ketika mensyariatkan, mengajarkan aturan mengusap huf. Huf itu sepatu ya Pak ya, kalau bahasa kita. Jadi di dalam bab fikih, dalam bab bersuci, kita diberi keringanan ya untuk tidak melepas sepatu dan kaos kaki ketika berwudu ya, dengan syarat yang pertama, saat memakai kaos kaki dan sepatunya kita dalam keadaan suci. Pertama itu ya. Yang kedua, batas toleransi tidak melepas sepatu dan kaos kaki ini kalau bermukim 1 hari 1 malam, kalau sedang safar 3 hari 3 malam. Jadi waktu kita mukim misalkan malas ngelepas sepatu, dingin ya. Kalau di Indonesia mungkin jarang seperti itu Pak. Tapi kalau di wilayah-wilayah yang sangat dingin, ngelepas sepatu, kaos kaki itu hal yang berat Pak. Kalau tidak percaya dengan coba saja naik ke Gunung Lawu. Terus buka pasang tenda di dekat puncaknya malam hari. Wah itu ngelepas kaos kaki itu hal yang sangat berat loh Pak. Kalau di sini enak aja Pak. Kalau di gunung itu buka tenda seret tuh, waduh dingin balik tutup lagi. Luar biasa Pak. Ya, apalagi kena air wudhu, waduh itu. Nah, maka sebenarnya Islam membolehkan, memberikan keringanan, tidak membuka sepatu dan kaos kaki saat berwudhu dengan syarat waktu memakainya dalam keadaan suci. Yang kedua, batas waktunya kalau mukim sehari semalam, kalau safar 3 hari 3 malam. Artinya nggak boleh lebih dari itu. Dan caranya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berwudu seperti biasa, hanya saja pas bagian kaki, maka kita hanya cukup mengusap bagian atas sepatunya, diusap. Nah, maka dalam hadis riwayat Abu Dawud, riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul huffi aula bil masi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri huffaihi." Kalau agama itu berdasarkan logika ya, harusnya mengusap sepatu bagian bawah itu lebih diutamakan daripada yang atas. Kan ngusapnya pakai air Pak ya, air usap. Logikanya sepatu itu lebih kotor yang mana Pak? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Tapi kenapa kata Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan seandainya agama itu berdasarkan sumbernya dari logika, itu sudah nggak logis. Karena yang diusap, saya telah melihat Rasulullah SAW mengusap kedua huf sepatu beliau yang bagian punggungnya, bagian atasnya. Jadi ini kesaksian dari Ali bin Abi Thalib yang melihat Rasulullah mengusap sepatu itu bagian atasnya bukan bawahnya. Maka ada kalimat laukana dinu birra'yi lakana asfalu huffi aula bil mashi min a'lahu. Kalau agama itu berdasarkan logika, harusnya ya yang diusap bagian bawah, bukan yang bagian atas. Nah, kalau orang itu beragamanya berdasarkan logika, berapa banyak dalil yang akan dibuang? Ayat Al-Quran, hadis. Kenapa? Alasannya nggak logis. Bahkan mungkin ada hal-hal yang ilmu pengetahuan belum sampai hari ini. Kalau orang itu beragamanya dengan logika, rusak agama ini Pak. Karena banyak hal-hal yang tidak bisa dilogikakan. Bahkan bukan perkara-perkara gaib. Kalau perkara gaib jelas tidak bisa dilogikakan. Karena itu hanya bisa diyakini dalam hati ya, diimani. Sulit kita untuk membuktikan secara ilmiahnya, entah bisa menemukan atau tidak manusia. Contoh saja terkait masalah ruh. Ya, orang berusaha untuk meneliti, mencari tahu tentang hakikat ruh sampai hari ini pun masih belum bisa. Hanya sedikit pengetahuan tentang ruh ini. Tentang surga, tentang neraka, tentang langit yang ketujuh, 1, 2, 3 sampai 7 dan lain-lainnya.
Bahkan yang di depan mata kita saja, contohnya hadis ya, ketika ada lalat masuk ke air minum, kata Rasulullah, celupkan. Celup, diambil, dibuang, baru diminum. Karena orang yang main logika, loh logikanya kan kotor, malah dicelupkan. Menurut logika bisa jadi lalat itu baru mencelok di atas sesuatu yang berwarna kuning dan lain sebagainya gitu kan. Makanya banyak Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, maka agama itu harus dengan dalil, bukan logika. Semua dalil Al-Quran dan hadis yang sahih sebenarnya sesuai dengan akal manusia. Hanya saja ada yang akal itu sampai, ada yang tidak. Jadi kalau ada pertentangan antara nakli dengan akli, ya, dalil itu kan ada dalil akli, nakli. Kalau akli akal, kalau nakli nukilan dari Al-Quran dan hadis. Maka kudiman naklu ala nakli, dulukan dalil daripada akal. Gitu. Baik, jadi jangan sampai kita terbawa, tergoyahkan, terkecoh dengan alasan orang ini nggak logis agama ini. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Kita sampaikan, Mas, agama itu bukan berdasarkan logika. Logika panjenengan dan saya itu terbatas. Kita tunduk dengan dalil. Bisa dicerna ataupun tidak oleh logika, bisa sesuai dengan logika atau tidak. Saya sebagai muslim tunduk patuh dengan dalil. Kalau kamu atau jenengan tunduk kepada logika, berapa banyak dalil-dalil yang akan dibuang karena tidak sesuai dengan logika. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, poin yang kedua, agama itu bukan logika. Sebagaimana dalam hadis yang tadi Ali bin Abi Thalib sebagai saksinya tentang aturan dalam masalah mengusap sepatu. Yang ketiga, agama itu bukan atas dasar mayoritas pendapat manusia. Agama itu bukan berdasarkan pendapat mayoritas manusia. Ya. Karena banyak Bapak Ibu jamaah sekalian orang yang berpikir bahwa kalau banyak orang mengatakan ini benar, maka dianggap sebuah kebenaran. Kalau yang mengatakannya sangat sedikit dan bertentangan dengan kebanyakan orang, maka yang sedikit dianggap tidak benar atau salah. Kalau agama itu berdasarkan pendapat mayoritas, maka rusaklah agama ini. Karena konsep dalam Al-Quran justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kalau kebanyakan manusia itu justru yang buruk, yang salah, yang menyimpang, dan sedikit yang benar. Nah, contohnya dalam surat Al-An'am ayat 116. Al-An'am 116. Barangkali ada yang membaca, monggo. Surat ke-6 ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti aktsara man fil ard, kebanyakan orang, mayoritas orang, aksar mayoritas atau kebanyakan orang, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, sungguh mereka akan justru menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak mengikuti kecuali hanya dugaan-dugaan, persangkaan-persangkaan. Dan mereka hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Contoh yang kedua dalam surat Hud ayat 40. Surat 11 ayat 40.
hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam batra itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu, kecuali sedikit. Nah, kalimat terakhirnya wa ma amana mahu illa qalil, dan tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Dan itu berlangsung dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi. Yang mengikuti para nabi itu lebih sedikit daripada yang menentangnya, ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak bisa dijadikan landasan acuan kalau yang banyak suaranya itu yang benar. Belum tentu, ya. Sehingga perkataan orang pada hari ini ada Pak yang mengatakan, nek nang Indonesia itu sing paling gede, ormas paling gede, berarti sing melok paling akeh itu sing bener. Itu. Astagfirullah. Ya. Jadi landasannya itu Pak. Wah sampean wonge piro? Ya, akeh ndek mbek aku. Nah, sing paling banyak mayoritas itu yang bener. Ya. Nah itu kan skalanya Indonesia. Kalau skalanya internasional belum tentu. Kemudian juga mereka berdalil bahwa orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang selamat itu disebut sawadul a'zam. Sawadul a'zam, memang ada hadisnya. Sawad artinya hitam, a'zam yang besar, maksudnya orang itu kalau berkumpul di satu tempat kelihatannya hitam gitu kepalanya. Jadi maksudnya Rasulullah itu, pengikut Rasulullah, pengikut kebenaran itu adalah kelompok terbesar. Nah yang menyimpang ini sedikit, perintilan-perintilan. Tapi kelompok yang besar ini bukan di satu tempat, di satu waktu. Tersebar di seluruh dunia dan itu berbeda zamannya. Tapi kalau dijadikan satu itu banyak. Jadi pengikut Rasulullah SAW itu, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, pengikut beliau terus sampai hari kiamat. Itu kelompok yang terbesar. Nah di situ muncul ada Syiah, itu sempalan-sempalan, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Qadariyah, Jabriyah, kemudian ada Ahmadiyah dan sebagainya. Justru yang itu kecil-kecil. Namun pengikut Rasulullah ini ya terpisah karena ruang dan waktu, ada di tempat lain atau zamannya yang berbeda. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al jama'atu man wafaqal haqqa wa in kunta atau walau kana wahidah. Ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah SAW adalah orang yang mengikuti kebenaran walaupun sendirian di satu tempat. Pernah saya contohkan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Misalkan panjenengan bergabung dengan komunitas goes, misal yang mana komunitas ini komunitas terbesar di Indonesia. Anggotanya ribuan seluruh Indonesia. Tapi yang di Mojokerto cuma 3 orang. Pak Win, siapa lagi yang suka goes? Misalkan ya. Sebenarnya kelompok ini besar, tapi pas yang di Mojokerto itu cuma 3 orang anggotanya, belum dapat yang lainnya. Pak Win dan 2 temannya. Nah, maka walaupun Pak Win itu cuma 3 orang di Mojokerto, tapi tetap dikatakan komunitas terbesar karena bagian dari yang besar tadi. Makanya Ahlus Sunnah itu sebenarnya besar karena orang-orangnya siapa? Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya sampai hari ini, sampai hari kiamat. Itu kumpulan orang banyak, cuman beda-beda tempat, beda-beda zaman. Sehingga kalaupun di suatu tempat, di satu zaman ada satu orang yang mengikuti Rasulullah, dia merupakan bagian dari kelompok yang besar tadi. Jadi yang dimaksud Rasulullah sawadul a'zam itu. Bukan semata-mata di tempat ini, di waktu ini yang paling banyak itu yang benar, bukan. Ya, tidak seperti itu. Dan kalaupun pengikut Rasulullah itu disebut kelompok yang besar, tapi dibandingkan dengan orang-orang yang menyimpang,
tetap lebih banyak yang menyimpang, yang kafir. Sekarang yang agamanya satu Islam, yang selain Islam banyak itu agama itu. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya agama-agama baik. Di dalam Islam sendiri pecah lagi, yang selamat cuma satu kelompok. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, poin ketiga, agama itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan kebanyakan orang yang berpendapat. Tidak bisa dijadikan sandaran. Ini kebanyakan orang sampai niku anti mainstream gitu ya. Ya nyeleneh dewe sampai niku. Wong akeh-akeh loh, podo ngelampai sampean kok enggak. Nah, kita ngikuti dalil Pak, bukan mengikuti kebanyakan orang. Makanya tantangan kita hidup di masyarakat itu seringkali kita luluh, melunak, terbawa karena merasa sa RT mah aku dewe niki. Kone gak melok wong-wong dikucilkan, dimusuhi, itu Pak ujian kita di sini. Bukan berarti saya menyampaikan kepada Bapak Ibu harus keras, kemudian sok-sokan, wah kita sendirian ya, terus sok-sokan. Tetap kita bergaul, kita bagus berakhlak kepada mereka, tapi prinsip tetap dipegang, enggak bisa terbawa. Karena bagi kita agama itu dalil, bukan menurut kebanyakan orang. Silakan orang sak kampung mau melakukannya, tapi karena menurut saya tidak ada dalilnya, saya nggak akan melakukan. Kalau masalah prinsip nggak bisa diganggu gugat. Saya akan tetap berbuat baik kepada siapapun, kepada tetangga, kepada masyarakat, butuh bantuan kita bantu. Tapi kalau sudah masalah prinsip dalam masalah agama, mohon maaf, monggo satu kampung semuanya melakukan ini, tapi karena saya megang dalil tidak mengikuti, ya kita tolak dengan cara yang halus, yang baik. Tetap kita prinsip, jangan ada gejala apa pekewu gak enak. Nah, Pak, kita hidup cuma sekali, setelah ini kembali kepada Allah, jangan gak enak sama orang, gak enaknya sama Allah saja. Ya, saya gak enak sama Allah. Tapi kita seringkali dikalahkan, gak enak betonggo. Nah, gitu Pak. Jadi bukan karena mayoritas, tapi karena dalil. Gitu, ya. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, agama itu bukan mengikuti perasaan. Agama itu bukan mengikuti perasaan. Perasaan manusia itu bagian dari hawa nafsu yang ada dalam diri manusia. Ya. Dan setiap orang perasaannya berbeda-beda. Bagaimana rusaknya agama ini kalau mengikuti perasaan orang? Karena perasaan setiap orang beda-beda. Coba kalau mengikuti perasaan, wah iki ya hukum penggal, aduh perasaan kita nggak tega rasanya gitu. Padahal dia sendiri yang pelakunya sudah tega membunuh. Ya. Waduh ini dirajam misalkan begitu ya. Kalau mengikuti perasaan seperti itu. Nah agama itu bukan mengikuti perasaan manusia, tapi mengikuti dalil. Ya. Karena seringkali perasaan itu justru berbahaya bagi manusia. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Surat 5 ayat 48. Surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan ujian-ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang sekiranya Allah menghendaki. Niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,
Insyaallah. Jazakallahu khairan. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi." Dan kami menurunkan kepadamu Alkitab dengan membawa kebenaran, maksudnya Al-Qur'an. Membenarkan ya apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang sebelumnya membenarkan. Tetapi sekaligus Al-Qur'an itu sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Jadi maksudnya Al-Qur'an itu sebagai pemutus kitab sebelumnya benar atau tidaknya, dalam arti karena ada perubahan-perubahan, ya ada tambahan, ada pengurangan dari kitab-kitab sebelumnya, maka diujinya dengan Quran, cocok nggak dengan Quran gitu. Jadi benar salahnya kitab-kitab sebelumnya teruji dengan Al-Quran, cocok nggak dengan Al-Quran, terutama pada ajaran-ajaran inti ya. Kalau masalah tata cara ibadah, hukum-hukum mungkin ada perbedaan, tapi masalah inti agama, masalah tauhid, masalah penyembahan Allah sama. Al-Quran sebagai pengujinya. Ya, kalau dalam dunia nyata itu dikalibrasi istilahnya Pak ya dengan Al-Quran, kitab-kitab lain. Kayak jenengan punya timbangan, misalkan punya 3 timbangan, ya, terus timbangannya itu ya kita belum tahu nih akurat apa tidak, maka ada timbangan lain yang mengkalibrasi. Misalkan benda ini ditimbang di timbangan yang buat kalibrasi yang bagus, 1 kilo, ternyata di timbangan jenengan 1,1, berarti ini error, kelebihan 1 yang dikalibrasi dengan timbangan yang standar. Al-Quran itu muhaiminan, sebagai batu ujian bagi kitab-kitab yang lainnya. Nah, ini yang kita ambil poinnya, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka ya putuskanlah perkara, hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dengan dalil. Putuskan hukuman itu dengan dalil. Perkara-perkara di tengah-tengah manusia putuskan dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, karena wahyu itu Al-Quran dan juga termasuk hadis Nabi SAW. Ya. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka, termasuk perasaan. Kalau Islam mengatakan ya ke utara, perasaan kita mengatakan jane harusnya ke selatan, kita kalahkan perasaan kita. Agama itu bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, poin kelima, agama itu bukan mengikuti tradisi, bukan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 104. Ini yang terakhir. Surat Al-Maidah 104. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Nah, Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Dan jika dikatakan kepada mereka, ta'alau, mari kalian ke sini, ikuti apa yang Allah turunkan ya, dan juga yang apa yang diturunkan kepada Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Katakan kepada, dan ketika dikatakan kepada mereka, ini loh ayatnya, ini hadisnya, apa jawaban mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Oh, kami cukup saja mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kita ngasih dalil, Pak, ini dalilnya ya, ini tuh gak boleh. Di sini itu ada unsur kesyirikan, ada kebidahan. Ini dalilnya, ayatnya, ini hadisnya. Kata mereka, loh iki wis suwe ket bewian wong-wong tua kita loh. Saya sama panjenengan lahir itu sudah ada. Islam belum masuk iki loh, aturan ini sudah ada. Ya. Nah itu ada nggak Pak yang seperti itu?
Banyak ya, banyak. Persis apa yang dikatakan Al-Quran ini. Ketika mereka dikatakan, ayo kembali kepada dalil Al-Quran dan hadis, mereka mengatakan, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Maka Allah menegaskan, awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apakah kamu akan mengikuti nenek moyangmu, sedangkan nenek moyangmu itu tidak berilmu, tidak mengetahui, dan juga tidak mendapat petunjuk? Kalau kalian hanya berdasarkan mengikuti tradisi, adat istiadat, peninggalan nenek moyangmu kalau misalkan nggak tahu itu salah dan tidak mendapat petunjuk, apa kamu akan ikut juga? Itu pada faktanya tetap ikut, Pak. Ini perjuangan kita merubah diri kita, keluarga kita, dan masyarakat tidak mudah. Karena persis apa yang dikatakan Al-Quran ini, mereka menolak sesuatu yang sudah dianggap warisan budaya, bahkan akhirnya diberi nama-nama yang indah seperti kearifan lokal dan lain-lain. Kalau namanya sudah arif itu kan bagus ya, bijaksana, bagus. Pinternya setan di situ, Pak. Dikasih nama saja yang bagus, orang sudah terbawa gitu ya. Tapi kan kita harus fokus bukan masalah namanya, kearifan lokal, tapi kok syirik di situ ya. Syirik itu najis, kerjaan yang kotor, menistakan Allah, tidak berakhlak kepada Allah, masa dikatakan kearifan gitu. Kita jangan terpancing dengan nama-nama itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya, umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, hidup ini hanya sekali dan mungkin tidak lama lagi. Kita tidak bisa main-main dan menganggap remeh sesuatu kalau itu berkaitan dengan keselamatan. Biarlah kita harus rame, harus mungkin dikucilkan, tidak disenangi, walaupun kita sudah berusaha baik, tapi itu hanya berapa lama, Pak? Sebentar. Kita harus berjuang, bertahan, bahwa agama itu adalah dalil, ya. Agama itu dalil, dan agama itu bukan berdasarkan logika, bukan pula berdasarkan pendapat mayoritas manusia, bukan mengikuti perasaan, dan juga bukan mengikuti adat istiadat, tapi mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua itu bersesuaian, ya, logika kita bersesuaian dengan dalil, monggo diikuti. Perasaan kita kok sesuai dengan dalil, ikuti. Omongan mayoritas orang kampung kok sesuai dengan dalil, ikuti. Adat bersesuaian, ikuti. Tapi kalau semua itu bertentangan, maka semua itu kita kalahkan, kita tunduk dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan kita sudah berjuang, berusaha. Inilah mungkin lahan dan medan perjuangan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala amal-amal kita, dan semoga Allah membuat dan menjadikan kita istiqomah di atas Islam, di atas kebenaran, dan meninggal dunia di atas iman dan Islam dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.